Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Lakon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Makmum. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jika kita berbicara tentang hantu makmum, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan cerita ini. Benar sekali, hantu ini adalah hantu yang mengganggu kita ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Bahkan cerita tentang hantu ini pun sudah semakin terkenal ketika ada beberapa film Indonesia yang sudah mengangkatnya dengan sangat baik. Gambaran tentang kengerian dan betapa seramnya hantu tersebut bisa kalian rasakan melalui film yang memang saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Jika dilihat dari kacamata Islami, sebenarnya setan seperti ini memang ada dan memang diciptakan untuk mengganggu manusia ketika sedang melaksanakan ibadah. Namun jika gangguannya se ekstrim ini, sepertinya ada faktor lain yang akhirnya membuat semua ini bisa terjadi. Semua nama dalam cerita ini disamarkan, mohon maaf jika ada kesamaan. Perkenalkan, namaku Lucy. Aku adalah seorang istri dari sopir sebuah agen pengiriman lintas provinsi. Menjadi seorang istri sopir, tentu saja aku sering sekali ditinggal di rumah sendiri. Mengingat jarak tempuh yang harus dilalui suamiku ketika dia bekerja, terkadang membutuhkan waktu berhari-hari. Namun hal itu tidak pernah menjadi masalah bagiku, asalkan rezeki yang dia cari halal dan tidak merugikan orang lain. Dan tanpa disangka-sangka akhirnya cerita ini pun terjadi. Cerita ini berawal ketika aku menempati rumah kontrakanku yang baru. Rumah yang awalnya terlihat baik-baik saja, saat itu ternyata menyimpan sebuah misteri yang bisa membahayakan nyawa. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam di mana pertama kali aku merasakan jika ada sesuatu yang salah dengan rumah yang kutempati tersebut. Seperti biasanya malam itu aku hanya di rumah sendirian karena suamiku yang pergi kerja dan tidak pulang untuk beberapa hari ke depan. Hal itulah yang akhirnya membuat aku menutup pintu dan tidak menerima tamu di atas jam 7 malam demi menjaga keamanan. Malam itu waktu masih menunjukkan pukul setengah 10 malam. Aku yang sebelumnya duduk di depan televisi sedang tenang, saat itu dikagetkan dengan suara orang batuk dengan suara yang sangat kencang. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terkejut, mengingat aku malam itu hanya di rumah sendirian. Siapa itu? Teriakku sambil menoleh ke arah sumber suara yang kuduga berasal dari arah dapur rumah tersebut. Dan setelah aku toleh, anehnya aku tidak melihat siapapun. Dan tanpa pikir panjang, aku pun beranjak dari tempat dudukku dan berjalan pelan ke arah dapur untuk memastikan jika semuanya aman. Kok tadi ada suara orang batuk ya? Jangan-jangan maling? Pikirku sambil tidak berhenti melangkahkan kakiku menuju dapur rumah tersebut yang memang terletak di bagian paling belakang. Dan sesampainya aku di dapur, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya sesajen yang terlihat tertata rapi di bagian sudut dapur. Melihat hal itu tentu saja aku seketika terkejut dan bertanya-tanya untuk apa sesajen diletakkan di tempat ini. Loh, kok ada sesajen? Wah, mungkin penghuni rumah ini sebelumnya masih percaya sama hal-hal yang berbau klinik. Pikirku sambil menuju ke arah sesajen tersebut dan segera kubuang ke dalam tempat sampah. Setelah semuanya beres, aku pun menghubungi suamiku via telepon dengan maksud ingin memberitahu apa yang sudah aku temukan. Halo mas, kamu sudah sampai mana? Tanyaku memulai pembicaraan. Masih baru keluar tol sayang, masih jauh, ini mau ambil kiriman lagi. Kamu kok belum tidur? Aku gak bisa tidur mas, aku barusan nemu sesajen di bawah kompor. Aneh banget, isinya bunga-bunga gitu, ucapku sambil duduk kembali di depan televisi. Ya namanya rumah kontrakan baru,
Mungkin yang tinggal di rumah itu sebelumnya memang suka gitu-gituan yang... Iya kali ya, tadi aku juga dengar suara orang batuk. Sepertinya aku nggak betah deh di rumah ini. Kita cari rumah lain aja yuk mas. Walah, kamu di situ masih 2 hari. Ya wajar lah kalau belum betah. Nanti lama-lama pasti betah kok. Percaya deh. Oh ya, jangan bersihin rumahnya dulu ya. Tunggu aku pulang aja. Kita bersihin bareng-bareng. Iya mas, rumahnya gede banget. Ya nggak kuat lah aku kalau harus bersihin sendiri. Mana barang-barang di sini banyak banget lagi yang berantakan. Iya sayangku, lusa aku sudah pulang kok. Mas, aku kangen, ucapku mengalihkan pembicaraan. Dan tanpa menjawab pertanyaanku saat itu suamiku tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang aku pun sama sekali tidak mengerti artinya. Astagfirullah, masuk kamar sekarang sayang. Ucapnya sambil menutup teleponku. Mengetahui hal itu tentu saja aku langsung kaget bukan main karena aku mengira telah terjadi apa-apa dengan suamiku mengingat saat itu dia masih dalam keadaan mengemudi. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun langsung menelponnya berkali-kali dengan sesekali mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan apa yang sebenarnya membuat dia menutup teleponku secara tiba-tiba. Namun sayangnya semua teleponku tidak ada satupun yang diangkatnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku semakin cemas dengan keadaan suamiku yang saat itu masih belum jelas. Namun akhirnya semua kekhawatiranku saat itu langsung menghilang begitu saja ketika aku menerima pesan singkat dari suamiku yang kuterima beberapa lama kemudian. "Masuk kamar, kunci pintunya dan sholat," tulis suamiku. Mengetahui hal itu aku pun seketika tenang sambil membalas pesan singkatnya tersebut. "Iya, tapi kamu gak apa-apa kan? Kok teleponku kamu tutup tiba-tiba?" "Gak apa-apa, aku tadi kaget ada kucing melintas di depan kendaraanku. Tolong sekarang kamu sholat dan masuk kamar ya. Jangan lupa kunci pintu," tulis suamiku berulang-ulang. Dan setelah mengetahui jika suamiku baik-baik saja, aku pun kembali duduk di depan TV dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Namun sayangnya belum lama aku duduk di depan TV, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki orang yang sedang warawiri di sekitar rumahku. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terkejut bukan main. Jantungku berdetak kencang dengan tubuhku yang saat itu mulai gemetar tidak karuan. Dan untuk memastikan hal itu aku pun langsung mematikan TV-ku dengan harapan agar aku bisa lebih jelas mendengarkan suara langkah kaki orang tersebut. Dan benar, setelah aku dengar lebih dalam lagi, suara langkah kaki tersebut benar-benar terdengar mengelilingi seluruh bagian rumah ini dengan langkah yang terdengar seperti orang yang sedang tergesa-gesa. Mendengar hal itu aku pun segera beranjak dari tempat dudukku dan seketika menuju jendela rumah yang ada di ruang tamu agar aku bisa mengintip siapa sebenarnya yang malam itu sedang berjalan mengelilingi rumahku. Dan setelah gorden kubuka perlahan, saat itu aku sangat terkejut bukan main. Malam itu aku melihat di depan rumahku ada 2 anak kecil yang telanjang dada sedang duduk di teras rumahku sambil terlihat diam seolah sedang menunggu kedatangan seseorang. Mengetahui hal itu tentu saja aku seketika bergegas membuka pintuku dengan maksud ingin menanyakan apa yang dilakukan anak-anak tersebut di depan rumahku malam-malam seperti ini. Namun anehnya ketika aku membuka pintuku, aku kembali terkejut bukan main karena saat itu aku tidak lagi melihat adanya anak kecil yang sebelumnya terlihat sedang duduk-duduk tersebut. "Loh, kok hilang?" Melihat hal itu tentu saja tubuhku seketika gemetar, tidak karuan karena aku mulai menyadari jika yang sudah kulihat barusan adalah setan. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun segera kembali masuk ke dalam rumah dan segera menguncinya dari dalam. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku langsung mematikan seluruh lampu yang ada di rumahku dan segera masuk ke dalam kamar tidur dan juga menguncinya dari dalam. Dan dengan perasaan yang masih ketakutan, aku pun mencoba memejamkan mata dengan tidak henti-hentinya mulutku memanjatkan doa. Dan singkat cerita, malam itu pun aku tertidur sekitar pukul 11:30 malam. Namun sayangnya dalam tidurku aku mengalami mimpi yang sangat buruk. Dalam mimpiku, aku melihat ada seorang wanita yang memakai baju yang sangat mirip dengan baju yang kukenakan saat itu. Dia berdiri di tengah-tengah rumah yang terlihat hancur dengan tangan yang menunjuk ke arahku. Melihat hal itu aku mencoba berjalan mendekatinya dengan sesekali memanggilnya, "Mbak, Mbak." Namun anehnya ketika aku sampai tepat di depannya,
dia tiba-tiba mencekik leherku sambil tertawa terbahak-bahak. Semua itu terlihat sangat jelas di dalam mimpiku yang akhirnya membuat aku seketika terbangun dari tidurku dengan nafas yang ngos-ngosan. Syukurlah semua itu cuma mimpi. Dan singkat cerita, karena pikiranku tidak karuan, akhirnya aku pun memutuskan untuk sholat malam. Mengingat waktu itu aku sempat menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah mengambil air wudhu dan mengenakan mukena, aku pun mulai sholatku berharap pikiranku menjadi lebih tenang. Namun nyatanya semua itu tidak seperti yang aku bayangkan. Ketika aku baru saja mengucapkan takbir di awal sholatku, malam itu tiba-tiba aku mendengar suara seseorang yang sangat jelas seperti sedang berada di belakangku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara tersebut terdengar lirik. Mendengar hal itu aku pun seketika terkejut bukan main dan langsung menoleh ke arah belakangku. Karena waktu itu aku berpikir jika ada orang lain selain aku yang ada di dalam kamarku. Namun anehnya setelah aku menoleh ke belakang malam itu aku benar-benar tidak melihat siapapun. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun mencoba kembali memulai sholatku untuk yang kedua kalinya. Di sholatku yang kedua tersebut aku tidak lagi mendengar suara orang yang mengikuti suaraku ketika takbir di awal seperti sebelumnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku sedikit lebih tenang dan memulai bacaan sholatku secara perlahan. Namun ketika aku sedang ruku, aku kembali terkejut bukan main. Karena waktu itu aku melihat adanya bayangan di belakangku dan perasaanku memang mengatakan jika ada seseorang yang saat itu sedang mengikuti setiap gerakan sholatku. Hal itu ditambah ketika aku kembali berdiri, aku dengan sangat jelas kembali mendengar suara aneh tersebut benar-benar terdengar lebih keras dari sebelumnya. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Suara tersebut terdengar jelas. Mendengar hal itu aku pun seketika terkejut bukan main. Waktu itu perasaanku sudah sangat tidak karuan. Bacaan sholatku berantakan disertai tubuh yang gemetar ketakutan. Namun karena aku tidak ingin membatalkan sholatku, aku pun terus melanjutkan gerakanku sambil mataku yang seketika aku pejamkan. Semua gerakan sholatku saat itu benar-benar diikuti layaknya seorang makmum yang sedang mengikuti imamnya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku saat itu adalah saat-saat yang paling mencekam di sepanjang hidupku. Detik demi detik kulalui dengan penuh rasa ketakutan. Semua doa ku baca dengan air mata yang saat itu sudah tidak bisa lagi kutahan. Dan puncaknya, karena aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa penasaranku, akhirnya ketika aku sujud, aku sengaja mengintip ke belakang untuk memastikan siapakah sebenarnya yang saat itu ada di belakangku. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat di belakangku, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Malam itu, di belakangku, benar-benar ada seorang wanita yang juga mengenakan mukena putih yang terlihat lebih pudar warnanya. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu, dia juga terlihat sedang sujud dengan tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata. Melihat hal itu tentu saja aku seketika berteriak ketakutan dan langsung berdiri dengan tidak lagi melanjutkan sholatku. Dan tanpa lama-lama lagi aku pun langsung berlari keluar kamarku dengan meninggalkan sosok perempuan tersebut yang masih dengan keadaan sujud dan tidak bergerak sama sekali. Tapi sayangnya semua cobaanku tidak berhenti di situ saja. Setelah aku keluar dari kamarku dan sampai di ruang tengah rumahku, waktu itu aku kembali dikejutkan dengan adanya sosok makhluk halus yang kuduga kuat adalah kuntilanak. Itu terlihat dari baju yang dikenakannya berwarna putih kusam dengan bercak-bercak yang tidak bisa kulihat dengan jelas karena malam itu lampu yang ada di dalam rumahku masih dalam keadaan mati. Sosok tersebut berdiri di salah satu sudut ruangan rumah ini sambil tidak bergerak sama sekali. Melihat hal itu tentu saja aku seketika kembali berteriak dengan sekuat tenaga sambil terus berlari ke arah luar rumah. Dan sesampainya aku di luar rumah, aku pun langsung berlari menuju pos ronda yang ada di ujung jalan untuk berusaha meminta bantuan. Namun karena saat itu lingkungan sangat sepi, aku pun akhirnya tidak menjumpai satupun orang dan aku memutuskan untuk tetap bertahan di pos ronda tersebut sambil berharap ada orang yang lewat. Dan singkat cerita, malam itu aku ketiduran di pos ronda tersebut dengan masih menggunakan mukena. Pagi harinya aku dibangunkan oleh suamiku sekitar pukul 5 pagi. Saat itu suamiku terlihat ngos-ngosan dengan keringat yang keluar bercucuran. Mas,
ucapku sambil memeluk tubuh suamiku sambil kembali meneteskan air mata. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa mas, kamu kok tiba-tiba ada di sini? Katanya pulang lusa. Aku mendadak pulang karena aku tahu kamu kenapa-napa. Kamu tahu dari mana mas? Kemarin malam ketika kamu telepon aku mendengar di teleponmu ada suara wanita tertawa dan suara orang berbicara aneh. Dan entah kenapa saat itu aku merasa jika ada sesuatu yang akan terjadi kepadamu. Karena aku pun sebenarnya juga tahu kalau rumah itu adalah bekas rumah paranormal. Ah, kenapa kamu gak cerita kalau kemarin malam kamu dengar orang lain di telepon dan udah tahu rumahnya kayak gini? Kamu kok gak cari yang lain saja sih mas? Kemarin aku berpikir kalau aku ngomong aku mendengar suara orang lain. Aku khawatir kamu ketakutan, jadi mending aku diam dan langsung pulang saja. Akhirnya malah kayak gini. Maaf ya Yang, ini memang salahku. Kalau urusan rumah, aku memang tidak punya pilihan lain. Waktu itu Om Hendra nawarin rumah itu murah banget. Awalnya aku gak percaya hal-hal klinik gituan. Jadi tanpa pikir panjang langsung aja aku ambil itu rumah. Tapi ternyata semua keputusanku salah. Habis ini kita langsung keluar dari rumah itu ya, aku janji. Mendengar hal itu aku pun seketika tenang dan kembali pulang bersama dengan suamiku untuk segera mengemasi barang-barangku dan segera pergi dari rumah tersebut. Dan setelah semua barang-barangku selesai aku kemasi dan kumasukkan ke dalam mobil. Pagi itu aku pun segera pergi meninggalkan rumah tersebut dengan perasaan yang sangat tidak karuan. Rasa takut, trauma dan sebagainya pagi itu seolah masih menempel di otakku. Mengingat yang kulihat semalam benar-benar terlihat sangatlah menyeramkan. Dan di tengah-tengah perjalanan, aku saat itu mencoba menanyakan keadaan suamiku yang saat itu terlihat tiba-tiba membisu. Kamu kok diam saja mas? Kenapa? Sebenarnya tadi pagi waktu aku baru sampai rumah dan nyariin kamu, aku juga melihat apa yang kamu lihat Yang. Ah, di mana? Di kamar kita. Iya mas, kemarin aku juga lihat di kamar ada perempuan yang ikut aku sholat. Bukan itu masalahnya Yang. Terus apa? Perempuan yang kulihat di kamar kita tadi, wajahnya sama persis dengan wajahmu, tapi tangannya buntung. Mendengar hal itu aku pun seketika diam dengan tidak lagi mengeluarkan sedikit pun kata-kata. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, yang jelas aku seolah terkejut dengan apa yang sudah diceritakan suamiku. Hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak lagi menanyakan hal itu agar aku tidak merasa ketakutan. Dan singkat cerita aku dan suamiku pun sampai di rumah orang tuaku. Setelah aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku, akhirnya aku dan suamiku pun memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuaku sampai kami dapat rumah kontrakan yang baru. Tapi sayangnya, di malam hari ketika aku tidur di rumah orang tuaku, waktu itu aku kembali diganggu oleh sosok perempuan tersebut. Dia kembali menampakkan dirinya di salah satu sudut kamarku sambil terus menatap ke arahku. Mengetahui hal itu tentu saja aku seketika kembali menjerit ketakutan hingga membangunkan suamiku yang saat itu masih tertidur lelap. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun malam itu membicarakan apa yang aku alami tersebut dengan orang tuaku yang saat itu juga aku terbangun karena mendengar teriakanku. Dan setelah semuanya aku ceritakan dengan detail, akhirnya orang tuaku pun mengajakku untuk pergi ke rumah saudaraku untuk melihat kondisiku yang saat itu diduga sudah diikuti oleh makhluk tidak kasat mata. Besok pagi kita ke rumah Abah Firman. Sekarang semua tidur di sini saja, di depan TV sambil saling menjaga. Dan setelah mengikuti arahan dari orang tuaku, akhirnya malam itu dapat aku lewati tanpa adanya gangguan sedikit pun. Keesokan harinya aku, suamiku dan orang tuaku berkunjung ke rumah Abah Firman untuk berkonsultasi tentang masalah yang aku alami ini. Sesampainya di rumah Abah dan aku selesai menceritakan semuanya, aku pun disuguhi segelas air putih untuk kuminum. Namun anehnya, beberapa saat setelah air putih tersebut habis kuminum, pagi itu tiba-tiba kepalaku pusing tidak karuan. Mataku berkunang-kunang serta perutku yang mendadak mual layaknya orang yang sedang keracunan. Karena rasa sakit tersebut terasa semakin berat, akhirnya aku pun tidak sadarkan diri. Ketika aku membuka mata, aku sempat kebingungan dengan apa yang sudah aku alami. Aku yang sebelumnya berada di ruang tengah rumah Abah, saat itu tiba-tiba sudah berada di kamar tamu bersama suamiku dan orang tuaku yang saat itu terlihat cemas menatapku. Dan tidak berhenti di situ saja.
Saat itu aku melihat pakaianku pun sudah acak-acakan, tidak karuan. Dan benar, saat itu ternyata aku baru saja mengalami kesurupan. Menurut suamiku, aku memberontak dengan sangat kuat, dengan tingkah yang sangat di luar akal sehat manusia. Namun setelah berhasil ditenangkan dan diajak komunikasi oleh Abah Firman, akhirnya setan tersebut bersedia keluar dari tubuhku. Setelah proses mediumisasi telah usai, aku pun diarahkan untuk melakukan serangkaian terapi agar aku benar-benar bisa terbebas dari makhluk halus yang mengikutiku tersebut. Dan alhamdulillah, setelah hampir 3 bulan lamanya, akhirnya aku benar-benar bisa dikatakan sembuh dari gangguan tersebut. Sebelumnya, setelah kepulanganku dari rumah Abah Firman, aku memang masih kerap diganggu oleh sosok tersebut. Tidak hanya ketika sholat, bahkan ketika beraktivitas pun, aku juga sering melihat sosok tersebut menampakkan dirinya, yang memang aku pun tidak bisa memungkiri jika wajah sosok makhluk halus tersebut sangatlah mirip dengan wajahku. Hal itu memang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Abah Firman kepada aku tentang siapa dan kenapa sosok tersebut sangatlah mirip dengan wajahku. Namun karena aku menganggap itu adalah urusan pribadiku dan keluargaku, sepertinya lebih baik jika itu semua tetap kusimpan rapi untukku sendiri dan tidak aku ceritakan di sini. Dan akhir cerita, aku dan suamiku pun kini sudah pindah dan memiliki rumah yang baru. Semua pengalamanku ketika di rumah itu tentu saja tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Karena selain sangat menyeramkan, andai saja waktu itu aku tidak bisa disembuhkan, mungkin saat ini aku tidak bisa berbagi cerita bersama kalian. Di dalam cerita ini ada beberapa hal yang sengaja tidak disampaikan. Semua itu kami lakukan demi menjaga privasi dan perasaan dari narasumber. Untuk itu mohon pengertiannya dan tetap jadikan semua ini sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Karena ingat, mereka ada dan mereka nyata. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.